Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Cuci tangan di air yang mengalir ya. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita sama-sama membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni wahma. Kami ridho bahwa Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikan aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita persiapkan buku serta alat tulisnya ya. Kelas 3 SD, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengamati siswa mengidentifikasi ide pokok dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, biji, dan tunas. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, biji, dan tunas dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah pembagian yang benar. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3, bahasa Indonesia. Yang kedua PPKN, yang ketiga matematika, yang keempat SBDP. Nah, anak-anak, pembelajaran 2, bacalah teks berikut ini. Nah, judulnya perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berubah dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar bagian biji di bawah ini nih. Embrio, calon tumbuhan baru. Lalu yang kedua, kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yang ketiga, selimut biji, yaitu gunanya untuk melindungi biji. Nah, anak-anak bisa lihat di layar, ini adalah daur hidup tanaman semangka. Nah, Ibu akan menjelaskan nih dengan bahasa Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah kecambah. Itu adalah pertama diawali dengan biji. Nah, lalu yang kedua, tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjalar nih anak-anak. Lalu kemudian tanaman semangka akan menghasilkan bunga. Lalu bunga itu telah tumbuh dewasa dan terjadinya penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Buah semangka yang pada buahnya kecil akan semakin membesar. Buah semangka menghasilkan banyak sekali biji-biji semangka yang dapat ditanam kembali nih anak-anak. Nah, itu adalah daur hidup tanaman semangka ya. Nah, sedangkan yang kamu lihat di layar adalah daur hidup daun cocor bebek dan pohon pisang nih anak-anak. Nah, perkembangbiakan tumbuhannya dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas nih. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek nih. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuhan menjadi
tumbuh baru di sekitar induknya. Lalu tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon cocor bebek dan daun pisang ya. Banyak lagi macamnya tumbuhan dengan tunas. Ibu menjelaskan daun cocor bebek dan pohon pisang. Nah, pembelajaran PPKN. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik nih anak-anak. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama dengan baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, anak-anak bisa lihat nih di gambar cara bermain lompat bambu yang memerlukan kerjasama. Nah, pertama-tama seseorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Lihat gambar pertama. Lalu gambar kedua, setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu nih anak-anak secara bersamaan ya. Lalu gambar ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing dua kali dihentakkan. Lalu gambar yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu ya. Lalu lakukan secara bergantian ya anak-anak. Kalau bukan masa pandemi, mungkin kita sudah main ya di sekolahan. Cuma karena masa pandemi, bisa dibimbing oleh kedua orang tuamu ya di rumah. Kita masuk pembelajaran 3 nih anak-anak. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan nih anak-anak sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, lihat di gambar adalah bunga kebanggaan Indonesia nih, bunga nasional Indonesia. Nah, di sini beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, sedangkan Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa, yaitu bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Lalu bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, itu adalah bunga-bunga nasional yang ada di Indonesia ya anak-anak ya. Nah, bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, lihat ya anak-anak ya. Nomor 1, 245 dibagi 5. Caranya seperti apa? Kita buat caranya di bawah. Nah, lihat. 245 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa. Ajak temannya sebelah. 24 dibagi 5. Caranya, cari kali-kalian 5 yang mendekati 24. Berapa anak-anak? Ya, benar, 4. Kita tulis di sini 4.
4 dikali 5 sama dengan berapa? 20. Nah, 20 kita kurang 2 kurang 2 sama dengan 0, 4 kurang 0 sama dengan 4. Kita tulis, ini kita ajak turun 5. 45 dibagi 5. Nah, 45 cari kali-kalian 5 yang hasilnya 45. Ya, benar. 9. Kita tulis di sini 9. Nah, 9 kali 5 sama dengan 45. Kita kurang 45 dikurang 45 sama dengan 0. Habis. Jadi 245 dibagi 5 sama dengan 49. Kita taruh di sini 49. Nah, contoh yang kedua, 141 dibagi 3. Nah, 1 bagi 3 tidak bisa ya. Kita bawa temannya di sebelah 4, jadi 14. Cari perkalian 3 yang mendekati 14. Berapa anak-anak? Ya, benar. 4. Kita tulis di atasnya 4. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, garis. Kita kurang. Nah, 1 kurang 1 tidak bisa 0. Tidak usah ditulis. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu kita ajak turun satunya. Turun. 1. 21. 21 dibagi 3 berapa anak-anak? Kita cari perkalian 3 yang hasilnya 21. Berapa? Benar, 7. Kita tulis di sini 7. Nah, 7 dikali 3 sama dengan berapa? 21. Nah, tarik garis dikurang. 21 dikurang 21 sama dengan 0. Coret. Jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Kita tulis di sini 47. Jadi sampai di sini anak-anak paham ya tentang pembagian caranya yang mudah. Nah, sekarang kita sudah memasuki tugas tema. Persiapkan buku serta alat tulismu ya anak-anak. Tugas yang pertama, bahasa Indonesia. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Tadi menggunakan bahasa ibu ya. Nah, sekarang bahasamu sendiri dengan daur hidup tanaman semangka. Nah, anak-anak di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang mozaik, kerajinan mozaik. Nah, sekarang gambar di layar kamu bisa membuat mozaik dari kertas warna atau dengan biji-bijian. Dibantu dengan kedua orang tuamu ya membuat mozaik semenarik mungkin. Soal matematika yang pertama 148 dibagi 2 sama dengan, yang kedua 484 dibagi 4 sama dengan, yang ketiga 224 dibagi 4 sama dengan, yang keempat 255 dibagi 5 sama dengan, yang kelima 300 dibagi 3 sama dengan. Oke, sampai situ dulu ya anak-anak. Selamat mengerjakan.